semester 3. Saat ini kami akan mewawancarai di sekolah SMP 174 Jakarta mengenai kurikulum pendidikan. Dalam bentuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pendidikan yang diampu oleh Ibu Deta Mulyani. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Alam dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai terkait kurikulum yang ada di SMP Negeri 174 Jakarta ini, Pak dan Ibu. Mungkin Bapak bisa perkenalkan terlebih dahulu nama dan jabatannya di SMP ini, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, nama saya Aladun Alamsyah. Kebetulan untuk saat ini saya diperbantukan untuk membantu Bu Putri di staf kurikulum, mewakili beliau kalau untuk keadaan-keadaan absen. Saya namanya Fatika Pratami. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan tahun ini saya di kelas 7. Baik, terima kasih Bapak Alam dan Ibu Fatika. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Gimana sih proses transisi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka dan sejak kapan pelaksanaannya dimulai? Ini kita akan bahas sekolah ya, untuk proses transisi sekolah dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kalau proses transisinya itu sudah kita mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Saat kurikulum merdeka pertama kali dicanangkan, itu kami sudah mulai menerapkan dari kelas 7. Saat itu sudah kita mulai secara bertahap. Memang waktu itu masih kita juga menghabiskan untuk beberapa angkatan yang menggunakan kurikulum K11 ya. Jadi ya sambil kita berjalan di sini. Berarti sudah pas kurikulum merdeka dicanangkan, SMP 174 sudah mulai mencanangkannya juga gitu? Sudah, kita sudah langsung sesuai instruksi dari pusatnya. Lanjut pertanyaan kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan sekolah dalam menyusun dan menyesuaikan kurikulum merdeka agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Kalau langkah-langkah penyusunan ya, supaya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kalau langkah-langkahnya itu karena ini kan banyak peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Jadi biasanya langkah yang pertama itu kita melakukan tes diagnostik dulu untuk beberapa siswa-siswa dengan kekurangan. Dari tes diagnostik itu biasanya nanti dari asesmennya, dengan hasil itu kita bisa melakukan perencanaannya misalnya perencanaan ke depannya pembelajarannya seperti apa. Karena kan dari istilah, sebenarnya nggak ganti istilah aja, dari penilaian ya kan, dari yang tadinya tes menjadi penilaian itu kan sudah berbeda konsep di situ. Dari situ kita lihat, kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nanti kita rencanakan KIK ya, karena kan sudah tidak menggunakan KKM lagi, ya kan, maka untuk kurikulum merdeka ini kan tidak ada yang namanya kriteria ketuntasan minimal. Ya, jadi itu disesuaikan nanti sesuai dengan kesepakatan tiap guru mapel yang bersangkutan. Jadi kalau IPA ya IPA sendiri, bahasa Inggris ya bahasa Inggris sendiri. Nanti kemungkinan KKN-nya akan beda sama K13 desa seperti itu. Terus gimana sih Pak proses perencanaan dan pelibatan guru serta tenaga pendidikan dalam penyusunan kurikulum merdeka ini, Pak? Proses pelibatan. Iya. Pelibatan guru itu ya biasanya kalau pas rapat ya Miss ya. Biasanya kalau di rapat awal tahun ajaran biasanya kami melibatkan guru. Di sana kami mulai merapatkan dalam konteks yang lebih besar untuk penentuan KIKD, untuk penentuan CP-nya, ya. CP-nya, minggu efektif, lalu tujuan pembelajarannya, lalu Kita bikin program. AKM-nya. Biasanya nanti tiap guru mapel masing-masing berkumpul untuk menentukan patokan yang ingin dibuatnya. Jadi misalnya, untuk bahasa Indonesia kira-kira range-nya untuk kelas 7 bagusnya 80, maka nanti di kelas 8 naik jadi 82, nanti di kelas 9 naik lagi. Jadi itu diperlukan, biasanya kita pelibatannya untuk semua guru. Terus bagaimana struktur kurikulum disusun termasuk pengaturan mata pelajaran, terus muatan lokal sama kegiatan pengembangan diri di sekolah? Oke, baik.
Kalau untuk, ini saya sambil bacakan ya pesan dari Bu Putri ya. Kalau untuk struktur kurikulum itu penyusunannya kita dasarkan pada susunan mapel. Biasanya cakupannya yang tadi ada KI, kompetensi inti, kompetensi dasar. Biasanya ada juga. Lalu alokasi waktu untuk setiap mapel harus disesuaikan. Itu nanti arahnya ke minggu efektif. Jadi supaya ketercapaian untuk setiap KD mata pelajaran itu tercapai, jangan sampai minggu efektifnya sudah selesai tapi ternyata pembelajarannya belum selesai belum tuntas. Nah itu. Lalu biasanya kalau muatan lokal, ada muatan lokal tadi ya pertanyaannya ya. Kalau muatan lokal itu biasanya kita sisipkan ya Miss ya di mapel ya, kita integrasikan dalam mapel-mapel yang ada kaitannya. Contoh kalau ini coding ya, itu ya coding itu kan mapel jatuhnya, cuma mau coding itu muatan lokal kalau saya nggak salah. Sementara kita coba integrasikan di PIK, kita coba kenalkan karena kalau kita masukkan ke dalam mapel yang sesungguhnya juga sudah nantinya kurang bisa pas. Lalu biasanya kalau kegiatan pengembangan diri itu kan kalau untuk siswa biasanya bakat minat ya. Bakat minat kan biasanya ekskul, kegiatan ekskul kami fasilitasi. Alhamdulillah ekskul 174 ini lumayan berkembang, sudah sangat berkembang. Lalu sudah banyak ajang-ajang berbagai kompetisi lah, ada futsal, ada basket. Itu sudah cukup mengakomodir untuk bakat dan minat siswa-siswa kami di sini. Cukup ya. Oh, masih ada lagi? Iya. Jadi bagaimana? Jadi sebelumnya kan menggunakan profil Pancasila ya Pak, yang sekarang sudah menjadi diktanik. Tapi bagaimana sih upaya yang dilakukan sekolah ini dalam mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas ataupun dalam luar kelas? Bagaimana Upaya yang dilakukan sekolah ini dalam mengintegrasikan nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di dalam ataupun di luar kelas. Kalau upaya-upaya dari pihak sekolah itu, kalau misalnya di dalam, kita kan menggunakan ini ya, ada intrakurikuler, berarti dalam pembelajaran biasanya kita sisipkan. Lalu kalau kurikuler itu juga kalau waktu yang tempo kemarin itu kita P5 kami alhamdulillah berjalan dengan baik. Setiap proyek yang kami jalani selalu menghasilkan produk, ada selebrasinya, dan anak juga kemungkinan berkembang ya, ada perubahan selalu. Lalu kalau untuk kan ada intra, ada kurikuler. Kalau ekstra itu kamu biasanya larinya ke pembiasaan ya. Banyak pembiasaan kami yang pembiasaan itu kan biasanya sebelum pembelajaran itu kami tempatkan biasanya 6.30 sampai 7.20. Pembiasaan kami sudah berjalan, terutama ketika sudah berlanjut ke G2 itu kan 7 kebiasaan anak yang bisa hebat. Itu kan ada yang senam, ada yang berdoa dan lain sebagainya, ada sholat. Kami selalu mungkin Selanjutnya, selama menjalankan kurikulum Merdeka, apa saja sih tantangan utama yang dihadapi sekolah ini dan juga apa solusinya untuk mengatasi itu? Tantangan yang paling terlihat jelas. Yang pertama itu adalah dari pihak kami dulu ya, karena peralihan itu dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu sangat berdampak. Karena kan kalau kurikulum Merdeka itu prosesnya sudah harus student center ya, harus terpusat ke siswa. Tidak semua mapel bisa seperti itu. Contoh seperti kita kalau matematika itu kalau nggak diajarin dulu, pasti anak-anak kalau suruh mencari sendiri agak sulit. Memang sekarang dengan perkembangan AI yang luar biasa ya, saya pun mengalami saya juga ngajar sama dengan Wiswadika bahasa Inggris. Ketika saya memberikan persoalan dalam pembelajaran bahasa Inggris itu, kok anak hasilnya bagus ketika saya telusuri, ya mereka menggunakan teknologi AI itu. Jadi ya memang tidak murni kemampuan mereka. Gitu. Mungkin itu harus saya ya. Mungkin itu satu. Kedua, kalau kita mau terlalu bergantung sama teknologi, kira seperti itu. Kalau kita tiadakan teknologi dalam artian kita abaikan ataupun tidak menggunakan device perangkat handphone anak-anak, ya rata-rata, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang eksak ya. Kalau pelajaran-pelajaran yang mungkin mereka bisa menunjukkan discovery learning atau mereka belajar dengan cara menemukan, mungkin bisa.
itu peran kita, karena guru-guru kami juga sudah terbiasa dengan sistem ceramah, dengan sistem yang memberikan informasi, bukan meminta anak untuk mencari sendiri. Sementara kalau mencari sendiri, mereka harus punya sumber. Ya kan? Sumbernya dari mana? Dari handphone. Sekarang handphone saja sudah bisa menggantikan semuanya. Mereka cari apa juga di handphone bisa. Sebenarnya itu masalahnya. Ya, tapi kalau untuk solusi ya, tadi katanya kan solusinya bagaimana? Ya alhamdulillah kami juga secara bertahap sudah banyak menjalankan pelatihan-pelatihan ya untuk teman-teman guru supaya memberikan pemahaman, mengajarkan teknologi, penggunaan teknologi, ya kan. Sementara guru-guru sekarang kami coba untuk integrasikan, kami coba untuk silangkan supaya mereka sedikit banyak paham nih tentang guru-guru mereka, sedikit banyak coba untuk mempercayakan kepada siswa supaya mereka bisa berkembang dengan sendiri walaupun tidak dilepas penuhnya. Jadi seperti itu. Ibu, saya akan bertanya bagaimana sekolah mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah. Guru ya, guru itu memang tidak hanya mengajar materi pelajaran, tapi disisipkan juga mengenai budaya Indonesia yang ketimurannya. Kemudian ada disisipkan juga pembinaan karakter, yaitu mengadopsi atau mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila, misalnya dengan bekerja sama, adab berdiskusi, kemudian adab bertanya jawab, kemudian apalagi yang bisa kita integrasikan dengan cara bicara, cara mempresentasikan, cara mendemonstrasikan itu sedikit kemandiriannya, tanggung jawabnya itu banyak banget sih yang perlu diintegrasikan oleh guru di dalam kelas, yang tidak hanya materi pelajarannya aja, tapi juga pembinaan karakter, yaitu berdimensi pelajar Pancasila. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana strategi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan siswa? Strategi ya, Iya. karena guru itu menyadari bahwa kelas itu sifatnya heterogen. Kalau zaman dulu itu kan siswa itu sebagai objek gitu ya, sebagai subjeknya itu guru ceramah, menerangkan, mendemonstrasikan, nah tanpa melihat bahwa siswa itu berbeda-beda. Nah sekarang di kurikulum Merdeka ini dengan strategi berdiferensial ini kita harus memandang bahwa siswa itu berbeda, jadi kita mengajarkannya juga dengan strategi yang berbeda-beda, mungkin yang sehingga setiap siswa dapat terakomodir gitu, misalnya yang secara visualnya dapat, siswa yang kecerdasannya secara lingual juga dapat, jadi semua siswa terakomodir gitu kalau dengan strategi, dengan cara penyampaiannya yang berbeda-beda, nggak monoton sama terus. Baik, yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi digital mendukung proses pembelajaran dan penerapan kurikulum Merdeka di kelas? Oke, di kelas berarti guru nggak bisa lepas dari pemanfaatan IT ya. Bener banget, sekarang ini siswa itu pintar dalam gadget gitu ya, dalam teknologi itu anak kadang-kadang lebih tahu duluan sebelum gurunya gitu. Tapi ada materi-materi mata pelajaran tertentu yang benar-benar kita harus bersinergi dengan perkembangan teknologi. Misalnya kalau zaman dulu kan siswa maju ke depan dan lalu mempresentasikan, mendemonstrasikan. Nah, barangkali itu akan membuat anak nervous, malu, dan pendekatannya berbeda jika kalau misalnya anak dalam mempresentasikannya itu melalui TikTok, melalui video. Jadi mereka merekam sendiri lalu kita tayangkan di kelas. Nah, barangkali itu lebih menyenangkan gitu bagi siswa daripada langsung maju langsung mempresentasikan gitu. Tapi dengan melibatkan, memasukkan teknologi unsur-unsurnya ke dalam kelas.
selanjutnya tadi sebelumnya sudah ditanyakan ke Bapak Alan juga, nah ini untuk pendapat Ibunya sendiri. Upaya untuk dilakukan sekolah ini untuk mengintegrasi profil pelajar Pancasila dalam kelas ataupun dalam luar kelas. Dimensi profil pelajar Pancasila itu kan ada yang 8. Yang 8 itu kan memang sesuai banget dan harus diterapkan di dalam kehidupan siswa sehari-hari. Mungkin berbeda dengan yang di keluarga, tapi di sini benar-benar kita menerapkan sistem yang sudah direncanakan di dalam kurikulum operasional sekolah gitu. Setiap guru sudah membreakdown CP kan, capaian pembelajarannya, dan itu dengan kita breakdown lagi strategi apa yang tepat. Nah kemudian kita breakdown lagi profil pelajar Pancasila apa yang bisa diterapkan pada saat penyampaian materi itu, misalnya gotong royong kah, tabung kemandiriannya kah, atau beriman dan bertakwanya kita terapkan pada saat penyampaian materi itu. Kalau untuk transisi dari Kurtilas ke kurikulum Merdeka ini, apakah ada hambatan yang dihadapi oleh siswanya untuk menghadapi? Kalau untuk siswa, hambatannya sepertinya belum ada ya, belum terlihat secara signifikan. Barangkali malah dari gurunya. Kalau gurunya harus belajar lebih banyak. Pemerintah juga sudah memprogramkan bahwa kurikulum Merdeka ini yang pembelajaran mendalam itu sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada Bapak Ibu guru. Nah, guru yang dilatih itu memberikan penimbasan. Nah, kita belajar dari guru yang sudah mendapatkan duluan gitu ya. Pak Alan termasuk guru yang memberikan penimbasan kepada Bapak Ibu guru di sekolah, karena Pak Alan itu termasuk guru yang dilatih oleh pemerintah untuk program kurikulum Merdeka ini gitu. Jadi kita saling harus banyak-banyak membuka diri, belajar lebih banyak dari teman-teman yang udah penimbasan. Apalagi sekarang kan udah ada teknologi ya, kita belajar dari YouTube, kita belajar dari PNN, di situ udah banyak dari pemerintah, dari teman-teman se-Indonesia. Kalau dari guru ya kita dulu, dari siswa mungkin tidak, kita mungkin dari segi orang tua ya, karena gini, kalau kurikulum Merdeka itu kan, apalagi kurikulum Merdeka pure tanpa ada yang benar-benar deep learning ya sebelumnya, itu kan benar-benar harus menetapkan project sebagai hasil akhir. Nah, dimana kalau project itu benar-benar kita menyita waktu yang mana kita harus mengambil waktu KBN kita yang memang sudah kita rencanakan dengan cara ya harus diambil. Kalau kan sistemnya blok ya misalnya, kebetulan kita proyek kami itu sistemnya blok, jadi kita ngeblok 2 minggu tanpa pembelajaran kita gunakan untuk proyek Pancasila sesuai dengan temanya masing-masing. Nah proyek ini ya kadang memerlukan ya kita nggak munafik ya, pasti memerlukan biaya ya. Tidak mungkin apalagi kami sekolah negeri ya, sekolah negeri yang mana memang siswa kan tidak dibebankan untuk iuran dan sebagainya, tapi ketika ada proyek ya mau tidak mau kita tidak bisa menyediakan fasilitasi, kita hanya fasilitasi ilmu dan materi, tapi untuk pelaksanaannya ya mereka yang ini. Nah itu mungkin orang yang terutama kan kontribusi sebagian kontribusi, makanya itu ya kita nggak bilang kurikulum mereka baik atau jelek, kasih tantangannya semuanya besar, ada tantangannya besar. Beda sama Kurtilas yang memang nggak ada proyek-proyekan, udah benar full belajar gitu. Sudah pertanyaannya, terima kasih ya Bapak Ibu sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Semoga bisa membantu, semoga sukses dengan matkulnya, semoga dapat A nanti nilainya.
Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Doakan kami sukses. Dadah. Dah.